Nggih. Ya kali mirengaken niki nggih. Lagune napa lafadze niku nggih. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salati wa tasnim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang kehamilannya Kanjeng Nabi, ya. Dimana mereka di situ sangat bahagia, gembira dengan kabar kehamilannya Siti Aminah. Ya. Kemudian kita akan membahas selanjutnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala majhuril aqwalil marwiyah. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية ولما تم lan sumangsane wis sempurna min hamlihi saking kehamilannya Siti Aminah syahrani ing nalikane rong wulan ala masyhurin ing atase kiai yang atasnya pendapat kang masyhur al-aqwali pira-pira pendapat al-marwiyah kang den riwayataken. Jadi ketika sempurna 2 bulan menurut pendapat yang masyhur Siti Aminah kehamilannya tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Ya, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Ya, iki artinya tuwfiya bil Madinati tuwfiya den kapundhut den wafataken bil Madinatil Munawwarati kelawan negara ing tanah Madinah al Munawwarati kang padang. Siapa yang diwafatkan atau yang meninggal? Abuhu Abdullah, yaitu rupane abuhu ayah Kanjeng Nabi, bapak Kanjeng Nabi Abdullah rupane Abdullah. Jadi ketika umur 2 bulan di kandungannya ayahnya itu meninggal dunia, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Wa kana qad ijtaza bi akhwanihi bani Adi min at-ta'ifatin najjariyah. Wa kana qad ijtaza bi akhwanihi bani Adi min at-ta'ifatin najjariyah. Wa kana qad ijtaza wa kana lan ono sapa Abdullah qad ijtaza teman-teman lewati sapa Abdullah bi akhwalihi bani Adi lawan pira-pira pamane kang bangsa Bani Adi, itu anak turunane Adi minat dhaifatin najjariyah saking kabilah an-najjariyah kang bangsa keturunan Najjar, yaitu ketika ayahnya itu melewati di kabilah Najjar ya. Ketika ayahnya berada di rumahnya pamannya di Madinah. Wa makasa fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syakwa. Wa makasalan manggon fihim ing dalem bi ahwalihi tadi ya tempatnya pamannya Abdullah syahron ing saulan saqiman hale wong kang sakit yu'anuna kang kangelan suqmahu wa syakwa ing larane Abdullah wa syakwa lan wadule Abdullah mengeluhnya Abdullah. Artinya di situ ketika Abdullah itu sedang manggon ya. Ketika bertempat di situ selama 1 bulan dan merasakan sakit yang parah di situ. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-raji'ihi 9 ashhurin qamariyah. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi 9 ashhurin qamariyah. Walamma lan sumangsane tamma sempurna min hamlihi saking hamilane Aminah ala rajihi ing atase qaul kang unggul rajih dalam qaul yang unggul 9 asyhurin 9 bulan qamariyah kang bangsa qamariyah 9 bulan qamariyah tahunnya ya. Wa ana liz zamani ayyan jaliya anhu sada
wa ana lizzamani an yanjali anhu sada. Waktu yang ayyan jariya kang ilang anhu soda saking kelahiran kanjeng Nabi hamilah Siti Aminah soda mangsa kebutuhane zaman. Nah, di situ ketika hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryamu fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryamu fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Hadara hadir ummuhu ing ibune kanjeng Nabi lailatan ing dalam wongine maulidihi kelahirannya kanjeng Nabi. Siapa yang hadir? Yaitu Asiyah wa Maryam. Nah, di sini Asiyah dan Maryam itu hadir pada malam kelahirannya kanjeng Nabi. Fi niswatin minal khadiratil qudsiyah. Ing dalam sertane yaitu bersama dengan niswatin perempuan yang minal khadirati yang manggon yang bertempat pada surga, yaitu perempuan-perempuan dari surga Al-Qudsiyah yang suci. Nah, jadi malam itu Asiyah dan Maryam itu hadir. Wa akhadha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuriyata la'la'u sana. Wa akhadha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuriyata la'la'u sana. Wa akhadha al-makhadu, dan ketika Siti Aminah itu merasakan, ya, di sini bahasanya al-makhadu itu ubah-ubah, ya, ubah-ubah ketika melahirkan merasakan sakitnya yang luar biasa. Fawaladathu mengkolahir sapa Siti Aminah sallallahu alaihi wasallam, itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kanjeng Nabi lahir. Nurayyata la'la'u sana, halai rupa mencorong bersinar. Ya la'la'u sana kang ngebak-ngebaki padange nur. Artinya mencorongi rupanya kanjeng Nabi itu mengebaki ibaratnya seperti malam yang gelap dan tersinari. Nah, situ. Artinya semua alam semesta ini semuanya bersinar, dari langit semuanya nujum, ya. Semua nujum itu al-kawakib, meliputi semua langit dengan perayaan kelahirannya kanjeng Nabi. Semuanya merayakan kelahirannya kanjeng Nabi. Bahkan sampai Abu Lahab pun merayakannya atas kelahirannya keponakannya. Ngertos Abu Lahab sinten nggih? Abu Lahab niku sing wonten teng ayat nggih, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, niku Abu Lahab sudah dicamkan dalam Al-Qur'an penghuni neraka. Tetapi ketika lahirannya kanjeng Nabi, Abu Lahab itu menyambut kelahirannya kanjeng Nabi, merayakan kelahirannya kanjeng Nabi sampai membebaskan budaknya dengan senangnya, karena senangnya ponakannya lahir. Padahal dia dicap sebagai ahli neraka. Tetapi dalam suatu riwayat masyhur bahwa ketika Abu Lahab itu ketika hari Senin itu diringankan siksaannya. Makanya dalam di hari Senin itu tangannya itu keluar madu. Kata abah saya, kata kiai saya mengatakan bahwa Abu Lahab itu nanti ketika setiap hari Senin itu diringankan siksaannya, ibaratnya libur siksaannya di hari Senin, karena hari Senin itu kelahirannya kanjeng Nabi dan di tangannya itu keluar madu. Makanya setiap hari Senin itu Abu Lahab memakan madu itu. Tetapi setelah Senin sudah berlalu, maka kembali lagi siksaannya. Itu hanya karena sebagai rasa Abu Lahab itu merayakan kelahirannya kanjeng Nabi. Nah, terus kenapa kita itu sebagai umatnya malah nggak merayakan kelahirannya kanjeng Nabi? Nah, itu kan malah kebanyakan setelah kita merayakan kelahirannya kanjeng Nabi, datanglah percekcokan, ya, misalnya dari kubu sana, dari kubu sini, yang membid'ahkan Maulid Nabi, yang tidak setuju dengan Maulid Nabi.
Nah, itu biarkan mereka yang nggak mau setuju Maulid Nabi, ya silahkan. Tetapi kita dengan prinsip kita bahwa kita merayakan kelahirannya Kanjeng Nabi, memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi karena kita itu sangat mencintai Kanjeng Nabi dengan rasa mahabbah. Nah, karena begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, cintanya kepada kita, dan kita juga sangat mengagungkan Kanjeng Nabi. Karena itu kita merayakan atau memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi. Emang dari kubur sana yang lainnya gitu, itu pasti bid'ah karena nggak ada dalil dari sahabat Nabi sampai hadis itu mboten nenten Maulid Nabi mboten nenten. Nah, soalnya menawi sahabat niku pun merayakan Maulid Nabi pas waktu zaman sahabat, maka dari situ maka diwajibkan kalau sahabat melakukan Maulid Nabi dari waktu sahabat. Jadi di situ nanti menjadi timbul sampai sekarang diwajibkan. Nah, makanya dari itu sahabat tidak melakukannya karena sahabat menangi Kanjeng Nabi gitu. Mengingatkan ibaratnya kita itu sudah lama nggih antara jarak kita dengan Kanjeng Nabi. Jadi kita itu merayakan Kanjeng Nabi untuk memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi agar selalu mengingatkan atas apa yang telah Nabi lakukan kepada kita, cinta kita kepada Nabi di situ. Nih. Terus niki mahalul qiyam. Mahalul qiyam. Niki mahalul qiyam saking pemuhayan. Biasanya ngoten mboten. Nawi teng kula teng pondok niku ageme pemuhayan. Napa ya Nabi salamu alaika ya Rasul salam alaika niku nggih mboten napa-napa. Karena mahalul qiyam niku bertujuan kita itu menghormati. Mahalul qiyam namanya juga mahalul qiyam. Dari kata mahalul qiyam, mahal itu keadaan, kondisi. Qiyam itu berdiri. Jadi mahalul qiyam itu kita dalam keadaan berdiri. Dalam rangka menghormati dan mengagungkan Kanjeng Nabi, artinya menta'zimkan, mengagung-agungkan Kanjeng Nabi. Atas kelahirannya, kita menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi. Berdirinya itu karena kita itu takjub dengan penyebutan kata Nabi Muhammad SAW di sini. Wa akhadha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatan la usana. Jadi di sebelum pada zamannya Syekh siapa ya? Saya lupa namanya, tapi di dalam majelis tersebut Sayyid seorang syekh itu berdiri ketika Hasan bin Sabit ya namanya, itu bukan sahabat, seorang syekh ulama pada zaman itu ketika menyebutkan namanya Rasulullah, kemudian salah satu syekh itu berdiri, itu syekh yang terkenal, kemudian makmumnya ulama-ulama yang di sekitar itu ikut berdiri juga karena penyebutan Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kemudian syekhnya itu berdiri karena orang tersebut sedang membacakan sebuah syair tentang Kanjeng Nabi. Dengan menyebutkannya namanya Kanjeng Nabi, beliau merasa takjub, kemudian berdiri. Nah, sampai sekarang ini kita menggunakan mahalul qiyam tersebut karena kita itu mengagungkan Kanjeng Nabi. Terus wonten sing teng sahabat niku bahwa ketika duduk-duduknya seperti ini, sahabat menunggu Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi sudah datang, kemudian para sahabat berdiri. Tapi Kanjeng Nabi menyuruhnya untuk duduk saja, duduk gak usah berdiri. Itu Kanjeng Nabi. Karena sifatnya Kanjeng Nabi itu tawadhu, Ibu. Gak mungkin Kanjeng Nabi misal sahabatnya berdiri, terus Kanjeng Nabi membiarkan saja. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan sampai sekarang. Artinya mewajibkan jadinya. Makanya Nabi Muhammad itu untuk menyuruh untuk duduk, agar tidak mewajibkan sampai sekarang umatnya itu ketika ada orang langsung datang gitu, orang yang dicintainya langsung berdiri gitu. Jadi memerintahkannya duduk itu karena Nabi Muhammad nggak ingin umatnya nanti itu mengira itu suatu kewajiban. Tetapi ada sahabat yang tetap berdiri, malah membacakan syair kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad hanya tersenyum. Artinya di situ kita artinya boleh. Dari pihak lain sana itu mahalul qiyam tidak ada dalilnya. Nggak mau ada dalilnya, jadi nggak mau mengikuti mahalul qiyam seperti ini. Karena itu dari Mbah Maimun Zubair niku punya guru gitu. Jadi kisah Mbah Maimun Zubair dari gurunya. Jadi Mbah Maimun Zubair itu berguru pada orang yang di Mekah gitu. Namanya Sayyid Maliki.
Nah, kemudian Said Maliki itu punya guru namanya Said Alwi Al-Abbas. Nah, Said Alwi Al-Abbas memiliki putra namanya Said Muhammad. Ini ku Muhammad Al-Maliki, itu nama putranya. Nah, di situ ketika ada sebuah maulid Nabi besar-besaran, artinya maulid Nabi bergilir setiap negara. Nah, di situ Sayyid Al-Maliki melihat seseorang ketika dalam maulid Nabi ini kok berdiri, mereka heran. Beliau, ya, syekh tersebut melihat ada satu orang itu berdiri saat maulid Nabi. Misalnya pembacaan maulid Ad-Dibai dari yang pertama sampai terakhir, orang itu berdiri terus. Ternyata ditanya sama yang sebelahnya, itu kenapa orang itu berdiri seperti itu sampai nggak pernah duduk? Ternyata ditanya, ditelusuri, oh dia itu sebelumnya nggak percaya dengan makhluk qiyam. Apa sih makhluk qiyam, kenapa harus berdiri? Ternyata disuruh sama ulama tersebut, ayo kamu ikut saya aja, kita ikut maulidan. Ketika sudah ikut maulidan, dia ketika makhluk qiyam semuanya berdiri, dia meremehkan, nggak mau lah, parahnya sih makhluk qiyam bisa deket-deket. Terus dia duduk, yang lainnya berdiri, dia duduk. Nah, tiba-tiba ternyata dia yang mendapatkan dibukakannya tirai matanya, tirai batinnya, ternyata dibuka. Karena ketika orang itu bisa hijabnya, ya, hijab aling-alingnya kita, mata kita itu dibuka, maka kita bisa melihat Nabi juga bisa. Nah, saat itu juga dia ini dibukakan hijabnya oleh Allah dan bisa melihat Kanjeng Nabi. Di situ bila Kanjeng Nabi hadir dalam maulid tersebut, ya, itu kalau nggak salah di Afrika, kata guru saya di situ. Ya, ketika sudah melihat, kaget, orang tersebut langsung menangis, langsung lemas, duduk dan melihat orang yang gagah, bersih, bersinar, bercahaya. Kanjeng Nabi hadir dalam maulid tersebut. Tetapi ketika dia, saya harus berdiri, saya harus berdiri. Ketika mau berdiri, dia nggak bisa. Seketika lumpuh dari situ. Kemudian orang tersebut lumpuh. Selama pulang dari maulid tersebut lumpuh. Kemudian beliau itu bernadar, ya Allah, saya itu berjanji, jika saya disembuhkan dari lumpuh saya ini, saya akan, ketika makhluk qiyam, saya akan berdiri. Tetapi karena takut, makhluk qiyam itu takut nanti nggak bisa berdiri lagi, jadi dia dari awal berdiri sampai akhir, karena takut seperti itu, takut nanti Nabi hadir tapi dia nggak bisa bangun lagi. Jadi dari awal sampai akhir dia berdiri terus. Itu dari penglihatan Sayyid Muhammad Al-Maliki, anak dari gurunya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya guru dan gurunya punya anak di situ. Nah, ini kisah dari maulid Nabi. Jadi apakah Nabi itu hadir? Ya Allahu a'lam, karena kita nggak tahu dari mana, tempat mana majelis mana yang dihadiri Kanjeng Nabi, itu tidak tahu. Ya. Seorang musyahid aja itu dikatakan bahwa Allah, kalau ada salah artinya itu, janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati syahid itu telah meninggal, mati, bahwa sesungguhnya mereka itu hidup. Bal ahya'un, bahwa sesungguhnya itu mereka hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Itu orang yang syahid, orang yang biasa. Apalagi Kanjeng Nabi, masa kalau sudah wafat dan tidak ada dengan hubungannya gitu. Bahkan Kanjeng Nabi itu setiap hari Seninnya itu, beliau hari Senin atau hari Kamis itu, kalau nggak salah hari Kamisnya, hari Kamis itu pengumpulan amal, artinya semua amal-amalannya umatnya Kanjeng Nabi itu diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, di situ ketika amal seorang umatnya itu banyak pahalanya, banyak kebaikannya, maka Nabi itu bersyukur. Tetapi ketika amalan-amalan yang disodorkan oleh malaikat kepada Kanjeng Nabi itu buruk, artinya banyak dosanya, maka Nabi Muhammad itu akan memohon ampunan kepada Allah untuk para umat-umatnya. Nah, di situ bahwa kita nggak bisa mengira Nabi Muhammad itu sepenuhnya wafat terus ketemunya nanti gitu. Tapi sebenarnya mengawasi kita para umatnya di situ. Ya, kata abah saya itu, ketika kita sekali bersolawat, maka itu akan membangunkan Kanjeng Nabi. Nah, itu satu orang yang bersolawat. Dari jutaan manusia ini nggak berhenti-berhentinya kita bersolawat, gitu. Bahkan ketika salat pun bersolawat dalam 5 waktunya di situ. Ini mahalul qiyam, gitu. Puncak dari maulid Nabi ini mahalul qiyam. Makanya kita berdiri dengan mengagungkan. Lalu bagaimana ketika kita duduk karena meremehkan Kanjeng Nabi? Nah, itu bisa jadi menjadi kufur. Ya.
Ketika kita mahal qiyam lah, gak apalah mahal qiyam, tapi dengan niat meremehkan kanjeng Nabi itu bisa saja kufur gitu. Kufur bukan kafir. Kalau kafir itu keluar dari agama, kalau kufur itu berdosa gitu. Karena meremehkan kanjeng Nabi. Tapi kalau ada udzur ya, nggak bisa mahal qiyam, kaki sakit atau apa, nggak bisa berdiri, nggak apa-apa itu kalau udzur. Karena ini sunnah, nggak harus diwajibkan. Ya, mungkin menawi lagu kula niku saking Mamuhayyan niku pun lagu niki. Katan Mamuhayyan niki menceritakan tentang puji-pujian, syair-syair niki. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'u asfarat anhu lailatun gharra'u lailatul maulidil ladzi kana lidhi ni sururum biyaumihi wastiha'u yauma nalat ya Allah yauma nalat. Niku seterusnya harus niku. Kira angan buatan niki. Angan. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat lailatun wara'u lailatul maulidil ladzi kana lidhi nisururun biyaumihi wasdiha'u. Diseling-seling. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nggih, niki berisi pujian-pujian. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'u. Wa muhayyan lan rupane kanjeng Nabi, wajahnya kanjeng Nabi kasyamsi kaya dene srengenge ya. Syamsi itu sinar matahari. Minka mudhi'un, minka saking sira, mudhi'un kang mencorong. Asfarat anhu lailatun gharra'u. Ya, mertelaaken anhu saking mencorongnya kanjeng Nabi lailatun gharra'u kaya dene wengine kang padang. Seperti malam yang gelap kemudian ada cahaya sinar. Nah, di situ seperti kelahirannya kanjeng Nabi. Cahayanya kanjeng Nabi. Nah, cahayanya kanjeng Nabi bahkan dari kata Al-Habib Alwi almarhum niku kula mirengaken di situ ketika Sayyid Siti Aisyah dondomi ini berarti jarum dondomi. Kemudian Nabi itu datang, kemudian langsung padang seketika di situ. Ya, dulu kan pakainya api gitu, ini ceplik nih. Tapi ketika pas itu Siti Aisyah tahu, oh ada kanjeng Nabi, langsung padang di situ tempatnya. Itu kelebihannya kanjeng Nabi ya. Nanti di sini banyak ada ciri-cirinya kanjeng Nabi dari wajah, rambutnya atau keringatnya. Nah, itu yang harum di situ dijelaskan nanti. Lailatul maulidil ladzi kana lidini sururun bi yaumihi wastiha'u. Lailatul Maulidi ing dalem wengine kelahiran kanjeng Nabi alladzi kana lidin, yaitu kang waktu ana lidin kadu agama sururun apa bunga biyaumihi wasdihau kelawan dinane kelahiran kanjeng Nabi lan kelawan tambah, yaitu bertambah gembira dengan kelahirannya kanjeng Nabi pada hari itu. Yauma nalat ing dalem dina nalat kang merkoleh bimaut bi wad'ihi dengan kelahiran kanjeng Nabi sapa ibnatu anak wadone Wahab bin min fakharin malam tanalhu nisa'u yang tidak diperoleh dari wanita-wanita lain ya. Jadi Siti Aminah itu melahirkannya kanjeng Nabi yang tidak diperoleh, melahirkan seorang makhluk yang paling mulia di dunia ini yang tidak diperoleh seorang wanita lain. Bahkan wa atat qaumaha bi afdhala mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u lan tekane qaumaha ing qaume Aminah bi afdhala kelawan keutamaane qaume Aminah mimma tenimbang saking
hamil kandungane qablu sadurunge Aminah, yaitu Maryamul Adzra. Nah, daripada kehamilannya Siti Maryam. Nah, itu Siti Maryam kan emang melahirkan gitu, menghebohkan. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Nah, itu suatu keutamaan. Tetapi lebih utama lagi Siti Aminah yang melahirkan Kanjeng Nabi. Ini maksudnya seperti itu. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Nah, kelahirannya Kanjeng Nabi itu minhu, dan kelahirannya Maulid fi tali'i ing dalam getune al-kufri, orang-orang kafir. Getun, orang kafir itu getun. Apa artinya getun? Gula. Jengkel ini ya gulanya gitu. Wabalun kan lara, kang banget sakit hati, merasa sakit ketika kelahirannya Kanjeng Nabi. Ini untuk orang kafir nih. Alaihim ing atas kaum wabaun, dan merasakan sebuah belai bagi mereka orang-orang kafir ketika Nabi lahir. Watawalat busyral hawa, watawalat dan terus menerus busyra bungahan al hawa TV suara kang tanpa rupa. Suara tanpa rupa itu maksudnya seperti isu-isu ya. Banyak dari berbagai berita-berita ini terus menerus. Artinya kelahirannya Kanjeng Nabi ini terus menerus semuanya diisu-isukan. Angqadulidal Mustafa, yang toh teman-teman dan lahirakan al Mustafa, sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad yang terpilih, wa haqqal hana'u lan temenan apa al hana'u kebahagiaan sanjungan gitu. Hadza wa qasdisan. Ini sudah sampai di sini. Angqadulidal Mustafa wa haqqal hana'u. Ini sampai di sini mahal kiamat nggih. Kemudian hadza wa qasdisana dibaca. Hadza wa qasdisana qiyama 'inda dzikri maulidihi syarifi a'immatu dzawu riwayatil warawiyah. Nah, ini dijelaskan tentang mahal kiamat ini. Hadza wa qasdisana utawi iki maulid, teman-teman, milang-milang bagus, istihsan ya. Dianggap baik al-qiyama kang jumeneng, yaitu berdiri. Ing dzikri maulidihi ing dalam nalikane eling-eling pepeling ya, ketika disebut maulidihi kelahiran Kanjeng Nabi asyarif kang mulia, a'immatu apa pira-pira ulama ya, para ulama itu yang memdu riwayati warawiyah, yang memiliki riwayat, yang menyatakan riwayatnya warawiyah, dan dua ini riwayat. Nah, ini termasuk dibilang bagus ya, suatu kebaikan ketika kita itu berdiri qiyam, al-qiyam inda dzikri maulidihi, ketika menyebutkan kelahirannya Kanjeng Nabi di sini. Fatuba mongko bekja itu beruntung, bekja. Mongko bekja banget liman kadue wong kana ta'dhimuhu kang ana sapa man iku ta'dhimuhu ngagungaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Nggih. Ono iku demi katoke, hoyah itu katoke maramihi wa marma, panggongan kan pol-pole nggih. Katoke panggonan kan pol-pole. Artinya mengagungkan, sangat mengagungkan sampai puncaknya pengagungan di situ. Kita mahalul qiyam di situ. Ini maksud dari mahalul qiyam nggih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini materinya sampai di sini. Nanti kita akan mengulang kembali bacaan Maulid ini. Ini sekian, saya kula, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau doa kafaratul majlis nih. Subhanakallahumma wa bihamdika